Baik, perkenalkan nama saya Michael Richard Serdadi, NIM 20026120449. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 3 Mei sampai 13 Juni 2021. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Critical Care, Basic of ICU atau Intensive Care Unit. Baik, jadi di sini kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi dari ICU. ICU atau kepanjangan dari Intensive Care Unit merupakan bagian dari rumah sakit dengan staf dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi dari pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera, atau hal lainnya yang berpotensi mengancam nyawa dengan prognosis dubiah atau buruk. Dan di ICU ini melibatkan berbagai disiplin ilmu medis, seperti misalnya anestesi, interna, pediatri, bedah, keperawatan, dan lain sebagainya. Sedikit mengenai sejarah ICU. Jadi pada tahun 1953 itu terjadi epidemik polio dan sangat banyak sekali memakan korban dari kalangan anak-anak. Salah satunya yang terparah itu terjadi di kota Copenhagen di Denmark. Jadi di situ banyak pasien yang mengalami paralisis otot pernafasan. Dan rumah sakit pusat di situ, namanya Rumah Sakit Blackdam, itu hanya memiliki satu unit iron lung. Jadi iron lung ini adalah sebuah tabung ventilasi mekanik ya dengan tekanan negatif yang bertujuan untuk membantu mensimulasikan pernafasan. Nah, karena hanya memiliki satu unit iron lung, tentu saja banyak anak-anak yang tidak kebagian dan mengalami paralisis otot pernafasan dan akhirnya meninggal. Namun pada akhirnya seorang dokter ahli anestesi berkebangsaan Denmark bernama Dr. Ibsen, ilustrasinya terdapat pada slide ini saya cantumkan, itu beliau berhasil menangani sebuah kasus dengan tracheostomi, dan setelah di tracheostomi itu diberikan ventilasi manual dengan bantuan bagging. Pada akhirnya dengan keberhasilan ini didirikanlah ICU pertama di dunia khusus pasien polio. Jadi di sana itu satu perawat melayani satu orang pasien karena perlu di-bagging secara manual. Baik, selanjutnya ini mengenai sejarah ICU juga. Di sini saya cantumkan ilustrasi dari yang pertama itu yang di sebelah kiri adalah iron lung. Jadi itu sebuah tabung bertekanan negatif yang dapat mensimulasikan pernapasan normal. Sini sedang ada pasiennya anak-anak yang terkena polio. Kemudian yang di kanan ini adalah mahasiswa kedokteran di Copenhagen pada tahun tersebut sedang melakukan ventilasi manual pada pasien polio, jadi pada pasien anak-anak. Baik, itu tadi sejarah singkat dari ICU. Sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis ICU. Beberapa rumah sakit itu memiliki ICU yang dibuat khusus untuk memfasilitasi kasus medis golongan tertentu. Contohnya untuk kasus neonatal dibuat NICU atau neonatal ICU. Pada kasus pediatrik, PICU atau pediatric ICU. Pada kasus geriatrik, GICU atau geriatric ICU. Dan khusus pada pasien dengan kelainan jantung, itu dimasukkan ke ICCU atau Intensive Coronary Care Unit. Berikut ruang lingkup dari pelayanan ICU. Yang pertama itu diagnosis dan tata laksana spesifik penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian. Yang kedua, memberikan bantuan dan ambil alih fungsi vital tubuh, sekaligus melakukan tata laksana spesifik problema dasar atau underlying disease. Yang ketiga, pemantauan fungsi vital dan tata laksana terhadap komplikasinya. Dan yang keempat, memberikan bantuan psikologis pada pasien. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa ruang lingkup dari pelayanan ICU ini bersifat multidimensional. Di sini saya akan membahas juga mengenai kriteria masuk ICU. Jadi kriteria masuk ICU itu adalah kriteria yang menentukan apakah seorang pasien perlu masuk ICU atau tidak. Itu dibagi berdasarkan 3 kelompok prioritas. Ada kelompok prioritas 1, 2, dan 3. Jadi di sini pasien kelompok 1 itu lebih kita prioritaskan untuk masuk ICU dibandingkan pada pasien kelompok 2 dan pada pasien kelompok 3.
Begitu pula pasien kelompok 2 lebih prioritas daripada pasien kelompok 3 untuk kita masukkan ke ICU. Berikut saya buat skema kelompok prioritas untuk masuk ke ICU. Jadi kelompok yang prioritas 1 itu paling diprioritaskan untuk masuk ke ICU. Untuk kelompok prioritas 1, jadi kelompok ini itu merupakan pasien yang sakitnya kritis atau critically ill patient yang kondisinya tidak stabil dan memerlukan terapi yang intensif. Contoh pasiennya antara lain pasien pasca bedah torasik, pasien sepsis berat, kemudian pasien dengan gangguan acid base balance dan elektrolit yang mengancam nyawa. Untuk kelompok prioritas 2, jadi kelompok ini itu memerlukan pelayanan monitoring yang canggih di ICU. Sebab sangat berisiko apabila pasien ini tidak mendapatkan terapi intensif dengan segera. Contoh dari pasien kelompok prioritas 2 ini antara lain kasusnya itu adalah pasien dengan penyakit dasar jantung paru dan pasien dengan gagal ginjal yang menjalani operasi bedah mayor. Untuk kelompok prioritas 3, jadi pasien yang sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya, atau penyakit akutnya, baik secara sendirian maupun kombinasi. Jadi pada kelompok ini itu manfaat terapi dan kemungkinan untuk sembuh di ICU paling kecil dibandingkan kelompok prioritas 1 dan 2. Contoh pasiennya sendiri antara lain malignansi dengan penyulit seperti infeksi, obstruksi jalan nafas, penyakit jantung paru, dan lain sebagainya. Berikut adalah kriteria keluar atau discharge dari ICU. Jadi seorang pasien itu dapat dipindahkan dari ICU ke ruangan lainnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari tim yang merawat pasien. Pertimbangan yang pertama itu adalah jika kondisi pasien sudah stabil dan membaik, sehingga terapi intensif sudah tidak dibutuhkan lagi. Pertimbangan yang kedua itu adalah apabila terapi intensifnya gagal. Pertimbangan yang ketiga, keuntungan terapi intensif sangat minimal. Dan pertimbangan yang keempat, kemungkinan pasien untuk sembuh sangat kecil. Terdapat beberapa pengecualian, jadi atas pertimbangan keterbatasan jumlah bed pada fasilitas ICU di suatu rumah sakit, maka pasien dengan kondisi yang demikian dapat dipindahkan dari ICU, antara lain yang pertama, pasien do not resuscitate. Yang kedua, pasien dalam kondisi permanen vegetative state. Dan yang ketiga, pasien yang telah dipastikan mati batang otak. Jadi pasien yang sudah kita pastikan mati batang otak itu bisa dimasukkan ke ICU untuk kepentingan donor organ untuk preservasi. Baik, jadi di sini saya juga membahas sedikit, menyinggung sedikit mengenai HCU atau High Care Unit. Di HCU ini juga biasa dikenal dengan sebutan HDU atau High Dependency Unit atau Intermediate Ward. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya mengapa disebut Intermediate Ward. Per definisi, HCU itu adalah unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi medis secara ketat. Jadi di unit pelayanan HCU itu tidak memerlukan peralatan secanggih di ICU. Seperti misalnya tidak perlu bronkoskopi, tidak perlu mesin hemodialisis, dan juga tidak perlu mesin ekokardiografi. Berikut adalah jenis-jenis HCU berdasarkan lokasinya. Jadi ada HCU yang bergabung dengan ICU, itu dinamakan integrated HCU, dinamakan HCU paralel kalau dia lokasinya bersebelahan dengan ICU, dan ada juga yang separated HCU, atau bisa disebut konvensional atau freestanding. Jadi HCU yang seperti ini itu dia betul-betul terpisah dari ICU dan dapat kita khususkan bagi masing-masing departemen. Misalnya ada HCU neurologi, ada HCU bedah, ada HCU interna, opjin, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah kedudukan HCU di rumah sakit. Jadi HCU ini disebut sebagai intermediate ward karena fungsi dari HCU itu sendiri adalah sebagai unit perawatan antara ICU dan ruang rawat biasa. Tapi secara struktural organisasi, HCU itu masih dibawahi oleh ICU. Di sini saya akan membahas juga mengenai indikasi keluar masuk dari HCU.
Jadi untuk indikasi masuknya itu adalah pasien dengan gagal organ tunggal yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadi komplikasi. Dan yang kedua, pasien memerlukan perawatan perioperatif. Untuk indikasi keluar atau discharge dari HCU adalah pasien yang sudah stabil dan tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat. Dan yang kedua itu kondisi pasien memburuk sehingga perlu kita tingkatkan ke unit pelayanan ICU. Perlu kita segera pindahkan ke ICU. Berikut adalah pasien-pasien yang kita tidak perlu untuk masukkan ke HCU. Nah, jadi untuk memaksimalkan fungsi dan kebermanfaatan unit pelayanan HCU, maka kondisi-kondisi sebagai berikut itu menjadi pertimbangan apakah seorang pasien perlu kita masukkan ke HCU atau tidak. Jadi itu pada pasien dengan penyakit fase terminal, maka dia membutuhkan perawatan paliatif dan kita bisa lakukan di luar HCU. Dan yang kedua itu apabila tidak kita dapatkan informed consent dari keluarga pasien. Jadi pasien dan keluarganya itu menolak untuk kita rawat di HCU. Dan nanti juga kita harus mendokumentasikan penolakan tersebut dalam form rejection. Di sini juga saya mau membahas sedikit, mau menyinggung sedikit mengenai ventilator. Jadi ventilator ini adalah alat yang harus ada di ICU. Ilustrasinya seperti pada slide berikut, bentuk gambar alatnya. Nah, di sini perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu ventilator dan apa itu ventilasi mekanik. Jadi untuk ventilator itu adalah alatnya. Jadi suatu sistem alat bantuan hidup yang dirancang untuk menggantikan atau menunjang fungsi pernafasan yang normal. Sedangkan ventilasi mekanik itu adalah upaya yang kita lakukan. Jadi upaya bantuan nafas dengan alat bantu nafas mekanik atau ABNM atau ventilator bisa disebut juga sebagai alat pengganti fungsi pompa dada yang sedang mengalami kelelahan atau kegagalan. Nah, berikut adalah tujuan penggunaan ventilator. Jadi ventilator itu dapat kita gunakan untuk mengatasi hipoksemia, untuk mengatasi akut respiratory acidosis, mengatasi gagal nafas, mengatasi kelelahan otot pernafasan dan atelektasis paru. Juga bisa digunakan untuk menurunkan oksigen demand dari tubuh dan menurunkan konsumsi oksigen tubuh. Juga bisa kita gunakan untuk menstabilkan dinding dada pasien. Nah, berikut ini adalah indikasi untuk dilakukannya ventilasi mekanik menggunakan ventilator. Jadi, ventilasi mekanik itu diindikasikan pada gangguan ventilasi seperti misalnya depresi pernafasan pasca anestesi dan disfungsi otot pernafasan. Kemudian juga diindikasikan pada gangguan oksigenasi, misalnya pada kasus hipoksemia dan atelektasis paru. Dan ventilasi mekanik ini kita gunakan apabila modalitas non-invasif gagal untuk memberikan bantuan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat. Nah, berikut saya gambarkan mengenai mind map atau peta konsep dari jenis-jenis ventilasi mekanik. Jadi ventilasi mekanik itu ada dua, kita bagi menjadi tekanan positif dan tekanan negatif. Untuk tekanan negatif itu dia menghisap udara masuk ke dalam paru-paru. Contohnya itu yang iron lung, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal slide, yang berbentuk tabung bertekanan negatif. Biasanya itu alat zaman dahulu untuk mengatasi penyakit polio yang ada paralisis otot pernafasan. Ada juga chest kuras. Jadi chest kuras ini berbentuk seperti vest atau seperti rompi yang nanti akan melakukan tekanan negatif sehingga menghisap udara masuk ke dalam paru-paru untuk mensimulasikan pernafasan normal. Kemudian ada juga yang tekanan positif. Kalau yang tekanan positif ini kebalikannya dari tekanan negatif. Jadi yang tadi tekanan negatif itu menghisap, kalau yang ini dia mendorong udara masuk ke dalam paru-paru. Untuk yang tekanan positif ini dibagi menjadi dua, ada yang non-invasif dan ada yang invasif. Untuk yang invasif itu endotracheal intubation, ada juga tracheostomy. Untuk yang non-invasif ini ada continuous positive airway pressure, ada juga auto titrating pump. Auto titrating itu jadi dia auto adjustment dan juga ada bilevel pump. Untuk pengaturan ventilator sendiri ada 4 komponen yang bisa kita atur. Yang pertama itu adalah volume tidal. Jadi volume tidal itu sendiri adalah jumlah udara yang kita hirup dalam sekali inspirasi.
Nah, normalnya itu kita atur antara 7 sampai 10 ml per kilogram berat badan pasien. Dan untuk frekuensi, jadi jumlah nafas yang kita berikan per menit kepada pasiennya, bisa itu normalnya 10 kali per menit. Yang ketiga, komponen ketiga itu adalah FiO2 atau fraksi inspirasi oksigen. Jadi fraksi inspirasi oksigen itu adalah persentase oksigen dalam udara yang kita berikan kepada pasien. Normalnya di udara FiO2-nya itu adalah 21%. Jadi 21% dari udara yang kita hirup itu mengandung oksigen. FiO2 ini juga bisa kita berikan 100%, misalnya pada oksigenasi preintubasi, karena pada saat intubasi itu kan ada periode apnonya. Jadi kita bisa berikan sebelumnya oksigen 100% terlebih dahulu. Nah, tapi kita mesti hati-hati karena pemberian FiO2 di atas 50% itu akan berhubungan dengan toksisitas oksigen. Baik, ini adalah slide terakhir, masih mengenai pengaturan ventilator. Jadi komponen keempatnya itu adalah PEEP atau Positive and Expiratory Pressure. Jadi PEP ini adalah tekanan positif di dalam alveolus yang membuat si alveolus ini tetap berisi udara dan tidak kempis. Normalnya PEP itu diatur pada angka 5 cm H2O. Nah, apabila sampai kita misalnya pada saat kita bagging manual sampai 0 cm H2O, maka si alveolus itu akan kempes. Jadi harus berkisar antara sekitar 5 cm H2O. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan mengenai critical care basic of ICU. Terima kasih.